Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk materi kita kali ini, kita akan membahas tentang konsep routing. Jadi kita akan membahas tentang routing. Jadi tolong diperhatikan konsepnya setidaknya, karena nanti akan ada kaitan dengan tugas yang harus kalian kerjakan. Untuk membahas routing, kita harus ke belakang, membahas tentang internet routing, yaitu jaringan yang menghubungkan dua wilayah atau lebih. Jadi misalnya di sini ada wilayah jaringan komputer 1, kemudian di sini ada wilayah yang lain, kita sebut dengan jaringan komputer 2. Kemudian di sini dihubungkan oleh sebuah perangkat. Nah, perangkat itu disebut dengan router. Gitu ya. Jadi ketika kita membahas routing, kita harus mengenal apa itu router. Perangkatnya adalah router. Dan router tersebut memiliki fungsi yaitu melakukan proses routing. Yang akan kita pahami apa itu routing, kan begitu ya. Untuk bagian konfigurasi praktiknya kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kalau di laptop saya menggunakan versi lama ya, saya tidak install lagi, saya menggunakan versi 5. Kalian bisa menggunakan versi 6 atau menggunakan versi terbaru, kalau tidak salah ada sudah versi 7.3 apa gitu. Itu saya bebaskan sajalah nanti ya dalam prakteknya. Nah, alur proses routing. Ini ada router. Kita ingin mengirimkan sebuah paket. Kita masukkan ke dalam router ya. Kemudian paket tersebut dikeluarkan, kemudian diteruskan, forwarding ya, diteruskan. Cara kerjanya begitu, alurnya. Jadi ada paket, dikirim ya, masuk ke router, dikeluarkan lagi, kemudian diteruskan. Gitu, alurnya. Nah, sebelum dilakukan forwarding tadi, ada proses yang dinamakan proses routing. Nah, proses routing itu fungsinya yaitu mencari rute ada atau tidak. Jadi kalau misalnya rutenya ada, maka akan diteruskan, akan di-forward ya. Kalau misalnya rutenya tidak ada, maka tidak akan diteruskan, maka paket tersebut akan dibuang. Untuk melakukan proses routing, kita akan melakukan pengecekan terhadap paket yang dikirimkan. Paket tersebut kita zoom ya, kita perbesar, akan keluar dua data yaitu header dan data. Di bagian header yang akan kita pastikan, ya kita cek untuk melakukan proses routing itu tadi. Ada IP sumber, kemudian ada IP tujuan. Nah, jadi ini IP sumber di sini dari mana? Kemudian IP tujuan itu mau kemana. Jadi itu yang terpenting. Ketika ada paket, ditanya dari mana mau kemana. Nah, paket itu sendiri terdapat di layer 3, yaitu layer network. Itu di pembahasan yang lain ya, di pembahasan sebelumnya. Di sini saya hanya ingin menjelaskan kalau paket itu ada di layer 3. Kemudian di layer 3 itu terdapat protokol bernama IP. Di sini, di bagian header, di IP destination, IP tujuan, itu akan dicocokkan dengan routing table, di mana routing table itu terdapat alamat-alamat network. Kalau misalnya ketika IP destination tadi dicocokkan dengan alamat network, kemudian ada yang cocok, maka akan dilakukan forwarding. Begitu intinya ya.
Kalau ternyata setelah dicocokkan itu tidak terdapat alamat yang cocok, maka paket akan dibuang. Jadi alurnya begitu, alurnya. Nah, ini untuk memperjelas tadi, paket masuk ke interface router. Kemudian dikeluarkan, kemudian dilakukan forwarding. Nah, gitu. Sebelum dilakukan forwarding tadi ada proses yang dinamakan proses routing. Proses routing ini hanya untuk memperjelas saja ya. Jadi proses routing itu untuk mencocokkan informasi dengan informasi yang ada pada tabel routing. Misalnya informasi pada tabel routing itu terdapat 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Oke, tabel routing. Di tabel routing itu terdapat 2 jalur, yaitu rute utama sama rute cadangan. Rute cadangan itu disebut dengan rute default. Tadi kalau misalnya ada yang cocok, kan diteruskan, maka paket forwarding gitu ya. Jika tidak, maka ada informasi rute default. Nah, ini tidak saya bahas dalam penjelasan saya sekarang. Tapi jika tidak ada, maka paket akan dibuang. Nah, gitu. Kemudian, ada 2 jenis alamat network dalam tabel routing. Jadi yang pertama directly connected network, kemudian ada remote. Ya, yang pertama ini adalah alamat network PC2 di sini PC2 itu terhubung langsung dengan router. Jadi R1 itu router 1. Jadi PC2-nya terhubung langsung. Maka directly. Istilahnya ya. Kalau misalnya yang kedua PC2 ini tidak terhubung langsung dengan router 1. Maka istilahnya itu disebut dengan remote gitu. Tidak terhubung langsung. Itu jenis alamatnya. Ini ada kaitannya dengan penjelasan berikutnya. Kita ngirim paket dari PC1 ya kan? Dilakukan proses routing, asumsinya ada yang cocok, langsung diteruskan ke PC2. Kemudian yang kedua, kita ngirim paket, masuk ke router 1, ada proses routing di situ, cocok, terus diteruskan lagi ke router 2, routing lagi, cocok, kemudian diteruskan ke PC2. Kemudian informasi alamat network di dalam tabel routing, ya, informasi awalnya itu yang akan tercatatkan adalah alamat network yang terhubung langsung dengan sebuah router. Jadi kita lihat di sini ada 2 router, router 1, router 2, PC1, PC2 ya. Di sini ada FA 0/0, FA 0/1. Ini interface namanya. Ini namanya interface. Nah, ini adalah tabel routingnya. Jadi yang dituliskan di dalam tabel routing itu adalah informasi yang alamat network yang terhubung langsung. Jadi sudah pasti ya, kalau kita berbicara router 1, PC2 tidak terhubung langsung. Maka 192.168.30 itu tidak dituliskan di tabel routing 1. Kemudian di routing 2, di tabel routing 2 sudah pasti 192.168.10 tidak dituliskan di dalam tabel routing 2. Karena informasi awal tersebut tidak terhubung langsung dengan sebuah router. Gitu.
Nah, kita uji coba ya, kita lakukan simulasi. Kita mengirim paket dari PC1. Kita kirim ke PC tujuan, yaitu PC2, di mana IP tujuannya adalah 192.168.30. Kita cocokkan ini ke dalam apa? Tabel routing. Jadi kan ketika kita mengirim paket, masuk ke routing, kan sebelum di forwarding kan ada proses yang namanya routing kan. Nah, proses routing itu kan mencocokkan IP tujuan ini dengan tabel routing. Nah, jadi yang ini 192.168.30.0 ini akan kita cocokkan dengan tabel routing 1. Karena kan masih ada di routing 1. Dicocokkan dengan yang pertama. 192 cocok, 168 cocok, kemudian 10, di sini 30, berarti kan tidak cocok. Cara kerjanya begitu. Kemudian dicocokkan dengan baris berikutnya, cocok, cocok, 20 tidak cocok. Nah, kemudian di sini yang tidak terhubung langsung itu dilakukan pencatatan. Kita catat ya, kita tulis di baris ketiga, 192.168.30.0/24. Nah, ketika kita sudah tuliskan PC yang tidak terhubung tadi, kita tuliskan secara manual, maka ketika kita cocokkan tabel routing di sini yang sudah kita tambahkan dengan IP tujuan, maka ditemukan kecocokan. Jadi cara kerjanya begitu. Ketika tidak ada kecocokan, karena tidak terhubung langsung, maka tidak terdapat di tabel routing, maka harus dilakukan apa? Kita tuliskan secara manual. Setelah kita tuliskan, kita set lah, kita konfigurasi begitu ya, secara manual. Setelah kita masukkan, maka akan ditemukan kecocokan. Ketika sudah ditemukan kecocokan, maka paket akan tersampaikan ke IP tujuan. Tapi kalau misalnya kita belum ngeset ini, kita belum set di sini, maka ketika kita mengirim paket dari PC1 ke PC2, itu akan gagal. Nah, ketika kita set konfigurasi manual, maka kita kirim paket, maka akan terkirimkan, sukses. Jadi begitu ya. Saya agak pelan-pelan supaya kalian paham. Sekarang mencatat alamat network lawan. Nah, kita sebut dengan istilah remote tadi ya. Nah, jadi router 1 kita bahas tentang bagaimana cara mencatatnya. Tadi kan karena tidak terhubung langsung, kita harus konfigurasi, kita catat ya, kita set. Nah, sekarang pembahasannya adalah bagaimana cara mencatatnya. Ada dua cara. Pertama, dengan cara manual. Nah, kita sebut istilah itu statik ya. Dan ini biasanya dilakukan oleh administrator jaringan. Di sini ada catatan di bawah, jumlah baris yang akan dicatat sama dengan jumlah network lawan. Jadi kalau misalnya jumlahnya ada 10, maka yang harus kita catat adalah 10. Kalau jumlahnya itu ada 100, maka jumlah yang harus kita catat, kita set atau kita konfigurasi secara manual itu ada 100. Kalau ada 1000, maka jumlahnya 1000. Kalau ada 100.000, maka jumlah yang harus kita catat secara manual ada 100.000. Kalau ada 1 juta, 1 juta, dan seterusnya. Nah, cara-cara manual seperti itu memiliki risiko. Risikonya adalah bisa salah dalam melakukan pencatatan. Ya. Karena terlalu banyak, ya bisa jadi risiko lainnya mungkin capek gitu ya, karena terlalu banyak gitu. Kemudian cara yang kedua, ada cara dynamic, yaitu otomatis. Nah, cara otomatis ini dengan cara mengaktifkan protokol routing. Ini tidak masalah, ini sudah mau 1, mau 10, mau 100, ya, mau 1000, 100.000, 1 juta, tidak ada masalah. Karena sudah ada yang melakukan pencatatan secara otomatis. Siapa? Protokol routing. Karena yang melakukan itu adalah mesin gitu ya, maka untuk terjadinya kesalahan itu sangat kecil gitu. Itu perbedaannya.
Nah, sekarang kita bahas yang static routing. Routing itu fungsinya memilih jalur atau memilih rute. Perangkatnya adalah itu ya. Jadi dipahami itu ya, pahami itu. Dalam memilih jalur, acuannya adalah rute yang terdapat di dalam tabel routing. Tadi kan sudah tahu. Nah, yang di tabel routing itu ya. Nah, tabel routing itu berisi informasi rute tentang alamat network. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ya, seperti tadi itu. Nah, informasi-informasi tersebut akan dicatat, kemudian dimasukkan ke dalam tabel routing. Apakah alamat tersebut itu terhubung langsung dengan router atau tidak terhubung langsung dengan router? Karena ada dua tadi, terhubung dengan tidak terhubung. Bedanya kalau tidak terhubung kan dimasukkan kan, kita konfigurasi secara manual tadi. Kalau kita menggunakan statik gitu ya. Semua itu akan dicatat di dalam tabel routing. Dan dalam melakukan pencatatan, tadi kan ada dua cara, yaitu statik dan dynamic. Sekarang kita akan bahas tentang yang statik dulu. Kita bahas yang statik. Nah, oke, ini teorinya ya, teorinya. Ada PC1, di sini ada PC2. Di sini ada router 1, di sini ada router 2. Di sini ada titik 1 ya, titik 10. Titik 10 ini maksudnya gini. 192.168.10.10. Nah, 10-nya ini di bagian belakang ini lah. IP address-nya PC1. Maksudnya. Begitu juga yang ini. 192.168.30.10. Nah, 10 itu yang ini. Ini saya beritahu. Kemudian yang di sini 192.168.30.1. Nah, itu adalah IP address-nya dari router 2. Begitu juga yang di sini ya, 192.168.10.1. Nah, sementara yang di sini kita menggunakan yang ini ya, 192.168.20.1. Kemudian di sini 192.168.20.2. Karena ini adalah hubungan dari dua PC beda jaringan, maka informasinya harus lengkap ya. Jadi IP address-nya sudah disetting, subnet mask-nya sudah disetting, default gateway-nya juga sudah disetting gitu. Ini juga ya sudah disetting semua. Kemudian proses routing-nya tadi karena ini tidak terhubung langsung dengan router 1, maka mencatat IP PC2 pada tabel routing 1. Oke, itu prosesnya kan. Nah, cara melakukan pencatatan secara manual ya, caranya ya, kita menggunakan perintah ini. IP route 192.168.30.0 diikuti dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian diikuti dengan interface-nya. Jadi FA0-1 ini adalah interface-nya. Diikuti. Nah, itu yang router 1. Ketika kita mau memasukkan PC2 alamatnya ke dalam router 1, ini perintahnya ya. Ketika kita mau memasukkan PC1 ke dalam router 2, ini perintahnya. Jadi ini caranya, cara mencatatnya. Nanti prakteknya menggunakan packet tracer. Nah, di sini kan ada 0-24 ya. Ini kalau dikonversi ke desimal maka 255.255.255.0. Ini maksudnya 0-24. Nah, tadi saya bahas interface di sini, ini disebut dengan exit interface. Nah, sekarang
Iya ya, ini statik ya, konsepnya begitu ya. Nanti saya coba menjelaskan menggunakan packet tracer. Tapi biar nggak tanggung, ini kita bahas tentang dynamic routing. Bedanya, biar tahu. Jadi, dynamic routing, dia melakukannya secara otomatis ya. Mencatat alamat network lawannya, itu otomatis. Ini gambarnya tetap, ya tidak saya rubah. Hanya saja di sini dilakukan pencatatan ke dalam IP ke dalam router 1. Jika kita menggunakan cara manual kan caranya kan seperti ini tadi ya, caranya seperti ini. Tapi kalau misalnya alamat network lawannya itu berjumlah 100, maka kita akan mengetik dengan cara manual seperti ini sebanyak 100 kali, gitu ya. Kalau 1 juta ya 1 juta kali, dan seterusnya. Ini adalah alamat networknya, network address ya, di subnet box-nya, kemudian adalah exit interface. Kalau misalnya kita menggunakan dynamic routing, maka proses ini yang dicatat manual tadi, itu yang melakukan adalah protokol routing. Jadi protokol routing itu akan melakukan secara otomatis mencatat IP PC2 pada tabel routing 1. Jadi otomatis. Jadi tidak ada permasalahan sudah. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi dynamic routing itu, protokol routing itu berfungsi mengumpulkan informasi alamat network lawan. Jadi bukan kita sudah yang kita mencari, kita melihat, kemudian kita set, bukan, tapi sudah protokol routing yang mencari informasi sendiri, kemudian di ini gitu ya. Cara kerjanya itu router protokol ini atau protokol routing ya, mencari informasi. Setelah mendapatkan informasi, setelah protokol routing ini kita aktifkan, setelah dia mencari informasi dan dapat, maka dia akan melakukan apa? Dia akan melakukan update paket. Update paket tersebut akan diupdate ke dalam tabel routing 1. Dia tuliskan sudah. Nah, ini yang menuliskan ini bukan kita ya, bukan kita, tapi router protokol itu, routing protokol tadi, atau kita kenal dengan protokol routing ya, dimasukkan ke sini secara otomatis. Sehingga kalau misalnya ada 100, maka akan terisi 100 tambahannya gitu. Kalau ada 1000, 1000 gitu. Nah, itu sudah ada yang melakukan. Jadi bedanya itu. Nah, itu konsepnya ya. Nah, ini dalam prakteknya kita coba demonstrasikan menggunakan packet tracer ya. Jadi ini ya. Oke. Terus yang akan kita demonstrasikan sama statik tadi. Nah, ini ya. Kita sudah buatkan sesuai dengan topologi jaringan ini. PC2 memiliki IP address 192.168.30.10 ya, seperti ini. Di sini sudah saya set di IP configuration. Di sini sudah saya set IP address-nya menggunakan statik ya. Di PC 1 juga sudah di desktop IP configuration 192.168.10.10 seperti yang sudah dibuat di topologi ini. Kemudian di router ini ada dua ya, fast Ethernet 0/0. Nah, di sini saya set 192.168.10.1
seperti yang saya tuliskan di slide PowerPoint di sini ya, yang saya kelilingi ini. Kemudian yang FA0/1 itu yang ini. 192.168.20.1 gitu ya, ini. Nah, ini 192.168.20.1. Gitu nanti kalian praktiknya ya. Jadi dicek. Jadi ini sudah sesuai dengan yang di slide PowerPoint, ini juga sama ya. Sudah sesuai dengan ini. Nah, coba saya perbesar. Oke, kita mulai. Ini kita punya dua jaringan berbeda ya, di wilayah 1, wilayah 2. Di sini menggunakan dua router di situ. Di sini kita cek dulu ya, kita cek dulu, kita menggunakan CLI ya. Kita coba masuk ke konfigurasi, kemudian kita Ctrl Z ya, kemudian kita show, kemudian kita show nah, dari sini saja. Nah, di sini ya. Di sini bisa kalian lihat di situ ya, yang terdapat di dalam situ hostname-nya R1, IP address yang masuk di dalamnya itu 192.168.10.1. Berarti yang ini ya, yang ini. Kemudian yang kedua 192.168.20.1 berarti yang ini. Kalau misalnya ini kita coba mengirimkan sebuah paket ya, ini ada simulasi di sini paket ya, kita kirimkan dari PC 1 ke PC 2 gitu ya. Di sini akan ada pesan gagal, ya, pesan gagal. Karena apa? Karena ini 192.168.30.10 ini belum dituliskan atau belum dicatat di router 1. Bagaimana caranya? Kita kan harus mencatat kan? Nah, di slide-nya tadi kan ada caranya tuh. Di sini perintahnya ya, kita copy saja, nggak ada masalah ya. Ini kita copy, kita set di sini, kita config T. Nah, kita set gini ya. Ini beda ya. Kita set begini. Kemudian kita tidak bisa di paste, berarti kita harus tulis ya. Kita harus tulis ini. Berarti IP root kemudian 192. Kita mau mencatat ini ya. Kita mau mencatat 168 kemudian titik 30 titik 0 diikuti subnet mask-nya itu 255 titik 255 titik 255 titik 0 kemudian diikuti interface-nya yaitu FA spasi 0 garis miring 1. Nah, kita ini sudah masuk ya. Kemudian yang kedua, yang di sini, router yang kedua, kita coba masukkan juga. Oke. Ini kita masukkan juga, caranya sama.
Cuma di sini yang itu ya, IP root 192.168.10.0, subnet max-nya 255.255, kemudian titik 255.0, kemudian diikuti exit interface-nya yaitu 0/0. Ini sudah masuk seharusnya. Nah, di sini kita bisa uji coba ya di sini PC1 ke PC2 sebelum kita mengirimkan paket di sini. Kita bisa uji coba menggunakan command prompt 192 kita cek dulu IP config. Nah, ini IP address-nya PC1. Coba saya link dulu ya, saya ping dulu, ping ke IP sendiri 192.168.10.10 ya. Ini saya ping ke IP address sendiri. Sekarang saya coba apa istilahnya ke PC2 ya. Ping ke PC2 192.168.30.10. Benar ya? Oke. Berapa kali RTU-nya ini ya? Kita lihat 1, 2, 3, terus yang keempat biasanya reply sudah. Nah, oke ya, sudah reply. Berarti itu sudah terhubung, ini ya, sudah terhubung. Kemudian kita cek di PC2, command prompt, kita cek dulu IP config-nya. Ini 192.30.10, kita coba ping ke IP sendiri dulu ya, 192.168.30.10. Nah, berhasil. Kemudian kita coba IP ping ke PC1 yaitu gini ya. Nah, itu sudah berhasil, berarti sudah saling terhubung. Nah, kalau sudah saling terhubung, kita coba mengirimkan paket sini ya. Secara real time, ini ada dua cara ya, real time. Kita coba real time dulu, kita kirim dari sini ke sini. Nah, ini langsung sukses. Nah, tadi kan gagal karena belum ditambahkan. Kita kalau menggunakan cara yang kedua yaitu simulation, kita coba mengirimkan paket dari PC1 ke PC2, kita coba jalankan ya. Nah, ini ya. Ini in progress ya, masih proses. Akan selesai kalau ada tulisan gagal atau berhasil. Nah, dikirimkan gitu ya. Ke router 1, dilakukan proses routing di situ, cocok, di forwarding ke routing 2, dilakukan routing lagi, kalau ada yang cocok, langsung diteruskan ke IP destination, yaitu PC2 tadi. Nah, begitu juga sebaliknya ya, dari PC2 ngirim paket, router 2, proses routing, cocok, dikirim ke router 1, proses routing, ada yang cocok, dikirim ke PC1. Nah, ini ya, sampai keluar tulisan sukses. Nah, begitu. Jadi ada dua cara ngetesnya. Nah, tadi kan sudah kita tambahkan tuh. Sudah kita tambahkan. Nah, coba kita coba gitu ya. Kita coba hapus kembali. Kita coba hapus kembali. Nah, ini kan cara menambahkan kan begini tadi. Cara menghapusnya itu kita tambahkan perintah no di depan ya. No IP root. Kita hapus kembali. Nah, yang kita catat tadi itu kita coba hapus kembali. 192.168 atau biar cepat ini ya, biar cepat ya, kita tinggal tambahkan ke depan no gitu ya. Nah, itu kita sudah melakukan penghapusan itu. Ini juga sama, kita coba hapus ya, yang kita catat tadi kita hapus. Kita ping ya, kita ping. Nah, ada sudah, tidak bisa, karena tidak ini juga sama. Kalau kita paksa menggunakan simulasi ini ya, kita kirimkan ke sini, maka gagal. Nah ya,
itu ya, karena itu tadi kita coba yang simulation, dikirimkan ke router 1, situ dilakukan apa istilahnya ya, nah itu betul fix ya, dikembalikan akhirnya. Coba ya saya ulangi ya, saya kirim, saya play ya, dikirim ke router 1, dilakukan proses routingnya, dicocokkan dengan tabel routing, ternyata tidak ada, silang-silang, akhirnya dikembalikan. Itulah penyebab kegagalannya. Jadi begitu. Jadi konsepnya begitu. Setelah didemonstrasikan. Kan yang ini tadi, yang mana tadi ya? Nah, di sini ya. Ini ya. Informasi awal akan tercatatkan, yang tercatatkan adalah alamat network yang terhubung. Karena PC2 itu tidak terhubung secara langsung dengan router 1, maka tidak akan ditulis. Jadi itu posisinya kayak gitu. Ketika dipaksa mengirimkan paket ya, dicocokkan kan dengan tabel routing yang ada, maka tidak ada yang cocok, coba ya. Nah, ini ya. Tadi itu gini kan. Paket ya dikirimkan, mau dikirim ke PC2 kan tadi kan begitu tuh di paket tracer tuh cara kerjanya tuh ya. Dicocokkan dengan ini tidak cocok, dicocokkan dengan ini tidak cocok. Ya akhirnya paketnya dikembalikan. Kalau bahasa flowchart-nya tadi itu dibuang ya, paket dibuang. Kecuali kita menambahkan IP destination tadi, kita tambahkan. Nah, kalau kita tadi menggunakan IP root tadi kan kita nambahkan, kan ada. Karena sudah ada, maka akan ditemukan kecocokan. Kalau ditemukan kecocokan, maka paket akan sampai. Jadi pengiriman itu sukses. Jadi begitu kira-kira. Konsepnya begitu ya. Oke. Di monggo kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ini ya, kembali ke awal. Kita membahas konsep routing. Jadi konsepnya begitu. Konsepnya. Sudah saya demonstrasikan tadi menggunakan packet tracer ya. Jadi packet tracer itu bagus ya. Kita tidak perlu menggunakan perangkat keras yang real. Jadi misalnya kita ingin belajar tentang bagaimana cara menghubungkan komputer 1 dengan komputer 2 misalnya gitu ya. Setelah kita membuat kabelnya, kita hubungkan. Setelah terhubung, kita setting IP address-nya, begitu ya. Komputer 1 kita setting IP address, kan begitu biasanya. Kalau kita IP komputer yang kedua, kita setting IP address-nya. Kita ping kan bisa begitu kan. Di real komputer kan bisa. Nah, kita tidak perlu semua itu. Untuk melakukan simulasi, kita bisa melakukan cara yang sama, caranya sama, tapi kita tidak perlu hardware gitu ya. Kita hanya membutuhkan software yang bernama packet tracer, router lagi. Kita tidak perlu routernya gitu ya. Ya tentunya ketika kita sudah paham simulasinya, ketika kita membeli router misalnya, kita membeli router. Kita tinggal kita setting, tinggal kita konfigurasi seperti yang kita lakukan pada simulasi itu. Jadi kita sudah sebelum membeli alat, kita sudah punya ilmunya gitu. Ketika alat sudah ada, kita tinggal melakukannya. Jadi kayak gitu. Karena kita tidak saling bertatap muka, jadi kan tidak mungkin saya menyuruh kalian untuk mencari dua komputer, ya, terus kalian melakukan pengkabelan di situ, terus kalian untuk mengetes kabelnya bisa apa tidak, terus kalian ping di komputer hardware kan tidak mungkin. Nah, karena kita tidak bertemu, maka kita menggunakan packet tracer. Oke, monggo. Disilakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin sudah jelas ya. Jadi minggu ini kita bahas tentang konsep routing. Izin bertanya, Pak. Ya, ya Mas. Untuk slide PowerPoint-nya bisa ditaruh di e-learning, Pak. Soalnya kami kesulitan dari tadi di sini jaringannya mati-mati, Pak.
Selain apa, Mas? Slide PowerPoint ini Pak, materi routingnya Pak. Oh iya iya. Untuk materi routing belum saya share di e-learning ya? Belum Pak, yang materi switch itu belum juga ya. Yang kemarin Oh, juga belum sudah Pak. itu. Yang switch sudah, Mas. Oh alah, iya Pak, iya Pak. Terima kasih. Kalau routing memang belum. Biasanya saya mengajar dulu. Setelah saya mengajar, baru saya masukkan ke e-learning. Oh alah, nggih Pak. Makasih Pak. Oke, yang lain? Sudah paham berarti ya tentang konsep routing ya? Paham ya? Nanti kalau melihat slide-nya bisa lebih paham lagi begitu ya kira-kira ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Sofyan. Ini berarti ketika kita melakukan konfigurasi IP itu atau harus pakai mikrotik begitu, Pak? Di real di dunia nyata maksudnya, Pak. Ya kan sampean kan nanti kan dilihat dalam simulasi packet tracer-nya itu. Kan di packet tracer itu kan tergantung apa ya istilahnya, tergantung kita mau buat apa gitu. Kalau misalnya kita hanya ingin menghubungkan dua personal komputer, jadi misalnya PC1, PC2 gitu ya. Cara menghubungkannya itu kan banyak cara. Kita bisa menghubungkan komputer satu dengan komputer satunya itu langsung ya. Jadi kita punya kabel nih misalnya, kita punya kabel. Komputer satu kita colokin gitu ya di dunia, kan yang ditanya kan dunia nyata nih. Dicolokin kabelnya di komputer satu. Terus komputer yang lain dicolokin juga gitu. Itu bisa begitu. Atau kita menggunakan perantara. Kita bisa menggunakan hub atau switch misalnya ya. Jadi komputer satu dimasukkan ke switch di port 1 misalnya. Jadi komputer 2 dimasukkan ke switch di port 2. Itu bisa kayak gitu. Itu tergantung teknis saja. Itu kalau bicara kayak gitu, kalau kita berbicara di satu jaringan. Jadi misalnya jaringan kalau di kita itu lab apa namanya ya? Ada lab RSI ya. Kita bicara lab RSI misalnya. Yaitu berarti cukup komputer switch ya, cukup, switch cukup, terus komputernya dimasukkan ke switch, sudah selesai. Akan tetapi kalau misalnya kita mau menghubungkan lab RSI dengan lab RPL di sebelah ya, di sebelah ruangan misalnya ya, itu kan masih cukup dekat gitu kan ya, itu kan masih cukup dekat. Kalau misalnya kita mau menghubungkan komputer di lab RSI itu di gedung JTI ya, dengan gedung di mana pertanian misalnya ya kan agak jauh itu ya kan agak jauh apa iya itu baru kita menggunakan router. Nah, jadi router dibutuhkan itu karena ingin menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Biasanya jaringan yang berbeda itu biasanya cukup jauh biasanya. Jadi tergantung itu Mas Sofyan. Walah, begitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih informasinya. Ya. Oke, yang lain? Yang penting gini, yang penting ya. Kalian tuh paham gitu. Ketika sekarang bahas apa, yang saya jelaskan kan konsepnya. Paham dulu konsepnya. Pegang itu konsep. Itu yang penting. Berarti kalau sudah paham, berarti kan sip, kan gitu. Jangan lupa tugasnya yang kemarin itu ya,
yang buat video itu, yang sudah per kelompok itu nanti harus dikumpulkan itu nanti. Kalau yang sekarang saya ngasih tugas ya, karena ada praktiknya di situ, kan ada packet tracer di situ. Kalian kalau belum punya ya install ya di laptop kalian. Install. Ya demonstrasikan yang statik sama dynamic lah ya. Yang statik bagaimana, dynamic bagaimana cara konfigurasi dan lain sebagainya. Ya silahkan dicari ya, itu kan tugas gitu ya. Itu kan tugas. Kalau kalian berhasil mengerjakan tugas tersebut, ya berarti nilainya kan bagus kan gitu. Kalau tidak berhasil, ya tidak sebagus yang berhasil kan gitu. Saya tidak bilang jelek. Oke, saya sudah selesai. Kalau kalian memang sudah tidak ada pertanyaan, berarti saya akhiri. Nanti slide PowerPoint-nya saya masukkan di e-learning ya, biar kalian bisa download dan belajar. Baik, gimana? Saya akhiri pertemuan kita. Oke ya, saya akhiri ya. Pak Lukman, izin tanya. Oh iya. Ini Ya, yang di e-learning ini tugasnya materi VPN. Oh, sebentar. Kamu dapat yang mana, Mas? Kan itu kan sudah ada pembagiannya kemarin. Ntar saya cek dulu. Oh iya, itu maksudnya gini tuh, Mas. Yang ini yang sampean tanyakan ya, konsep VPN dan lain-lainnya. Itu saya meletakkan tempat pengumpulan tugasnya di situ. Bukan berarti tugasnya konsep VPN, bukan ya. Kalian itu kan deadline-nya kan masih lama itu tanggal 28 Desember. Sampai di akhir pertemuan, makanya saya biar tanggalnya ada ini, biar tanggalnya sama, saya masukkan di belakang. Ini tugas akhir yang sudah kemarin di-share oleh Mas Ibnu itu loh, Mas. Sebentar saya cek yang ini nih. Mas Ibnu nih. Misalnya ya kelompok 1 golongan A, ini tentang subnetting. Itu yang dilihat, Mas. Terus sampai Mas Hasan ini golongan apa, Mas? Golongan C. Golongan C ya. Coba saya carikan. Ini baru paham. Golongan C. NIM-nya belakang angka berapa, Mas? 27. 27, belakang 27 ya. Nah, ini sampai tentang local area network. Ini ada. Ini Pak baru sadar, baru Ya, paham. kalau bingung tentang pembagiannya bisa ditanyakan ke Mas Ibnu ya. Ini Pak, ini sama saya. Ya, itu. Itu yang dikumpulkan di tempatnya VPN. Nah, di situ. Tugas yang sudah dibagi itu. Videonya berarti ya. Iya, San. Link kan. Nah, untuk tugas yang sekarang, yang static dynamic itu menggunakan packet tracer, itu belum saya set itu. Nanti saya set di sini, di mana ya? Ya di tempatnya, di sini, di konsep routing itu, nanti saya akan buat ya. Deadline pengumpulan tugasnya, ya, saya set biasanya hari Jumat ya, tanggal 18 itu. Jam 3 sore biasanya, saya ngeset. Kebiasaan gitu ya.
Oke, sudah jelas Mas Hasan? Oke, Pak. Jelas. Terima kasih, Pak. Baik, kalau sudah jelas saya akhiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.